Maksud video ini dibuat adalah yaitu untuk memenuhi tugas yang ketiga dengan mata kuliah Praktikum Bimbingan dan Konseling Kelompok. Dosen pengampu Ibu Puri Handayani, MA. Di sini saya akan melakukan proses bimbingan konseling kelompok dengan beberapa orang peserta didik. Sesuai dengan judul artikel yang saya buat, yaitu Bimbingan dan Konseling Kelompok untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik di kelas 11 SMA Muhammadiyah Toboali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum terima kasih untuk teman-teman semua udah mau menyempatkan dirinya untuk mengikuti bimbingan konseling kelompok online kita ini. Baik, sebelum memulai bimbingan konseling kelompok kita ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke materi, kita ada baiknya perkenalkan diri dulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu kita perkenalkan diri dulu ya anak-anak. Baik, pertama perkenalkan, nama Ibu Sinta Bella, NIM 1915072. Ibu mahasiswi IAIN SAS Babel. Baik, itu saja perkenalan dari Ibu. Selanjutnya perkenalan dari teman-teman semua. Baik, siapa yang mau berkenalan terlebih dahulu? Izin, Bu. Baik, saudari Alparini. Baiklah. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Alparini dari SMA Muhammadiyah kelas 11 IPA. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, siapa lagi yang mau memperkenalkan dirinya? Izin, Bu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapera dari SMA Muhammadiyah Toboali kelas 11 IPA. Baik, terima kasih Saudari Hena. Lanjut, siapa lagi yang mau memperkenalkan dirinya? Saya, Bu. Baik, Saudari Sapria, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila, siswa Muhammadiyah 11 IPA. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang ingin memperkenalkan dirinya? Baik, lanjut. Karena kita sudah memperkenalkan diri, langsung saja kita melanjutkan proses bimbingan ini dengan membacakan materi. Di sini Ibu sudah memberikan menampilkan berupa PPT di presentasi online kita ini, di Meet kita ini. Untuk teman-teman, Ibu mohon mengikuti pengarahan apa yang Ibu berikan, menyimak baik-baik ya. Baik, yang pertama di sini ada pengertian kedisiplinan, di mana disiplin adalah
suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Nah, disiplin timbul dari dalam jiwa karena adanya dorongan untuk mentaati tata tertib tersebut. Membangun kesadaran hidup disiplin patut digalakan semua pihak, karena disiplin identik dari stamina yang powerful, kerja keras yang tidak mengenal rasa malas, orang yang selalu berpikir pencapaian target secara perfect dan tidak ada pikirannya kecuali hasil terbaik dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, itu berupa pengertian kedisiplinan. Untuk teman-teman, apakah sudah mengerti dari pengertian kedisiplinan tersebut? Sudah. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu manfaat kedisiplinan. Nah, yang pertama, menumbuhkan kepekaan. Mereka yang diajarkan kedisiplinan sejak dini akan memiliki pribadi yang peka dan peduli terhadap perasaan orang lain. Anak yang tumbuh menjadi pribadi yang peka atau berperasaan halus dan juga percaya pada orang lain. Sikap tersebut bisa memudahkan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, termasuk juga orang tuanya, sehingga anak tersebut akan mudah menyelami perasaan orang lain. Nah, maksud dari menumbuhkan kepekaan ini, contohnya seperti saudari Sapria misalkan, peka terhadap temannya, yaitu saudari Rini yang sedang galau, sedih. Nah, maka dari itulah salah satu manfaat kedisiplinan tadi. Nah, lanjut. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian, di mana kedisiplinan yang diajarkan kepada anak akan membuat anak memiliki kepedulian, integritas, bertanggung jawab, dan bisa memecahkan masalahnya. Nah, di mana manfaat menumbuhkan kepedulian ini, contohnya seperti misalkan saudari Alparini bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga lanjut, mengajarkan keteraturan, di mana manfaat ini, anak yang diajarkan kedisiplinan akan memiliki pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktunya dengan baik. Nah, seperti ini contohnya. Teman-teman semua dalam melakukan pola hidup seperti makan dengan teratur, dengan makan 4 sehat 5 sempurna misalkan, seperti itu ya. Lanjut, menumbuhkan rasa percaya diri, di mana sikap disiplin akan membuat seseorang menjadi lebih pribadi yang lebih mandiri dan dapat menjelajahi lingkungannya dengan lebih baik. Nah, dengan adanya kedisiplinan, kita akan menjadi manusia yang mandiri, seperti itu ya. Lanjut, menumbuhkan sikap patuh. Kedisiplinan yang diajarkan sejak dini akan membuat seorang anak mau menuruti aturan dari orang tuanya. Dengan kedisiplinan kita mau mematuhi apa yang orang tua suruh, seperti misalkan saudari Hena disuruh orang tuanya membeli garam ke toko misalkan, baik Bu, langsung. Seperti itu ya contohnya. Intinya kita itu patuh apa yang disuruh orang tua, seperti itu. Nah, baik, dari manfaat kedisiplinan yang Ibu sudah jelaskan, apakah teman-teman semua sudah mengerti? Ngerti, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, materi yang ketiga yaitu macam-macam kedisiplinan. Baik, yang pertama, disiplin menggunakan waktu, di mana waktu adalah
hal yang sangat berharga bagi kita semua untuk hidup di dunia ini. Hal ini dikarenakan waktu yang sudah terlewati tidak akan bisa kita kembalikan lagi, seperti dalam pepatah mengatakan, lan tarij al-ayyamu allazi madzat. Tidak akan kembali lagi hari yang telah berlalu. Maka dari itu kita harus menggunakan waktu yang tersisa ini dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif demi keberhasilan dan kesuksesan kita. Contohnya, bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, dari kedisiplinan waktu ini, apakah teman-teman semua tahu contoh selain yang ibu berikan tadi, seperti bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, untuk teman-teman semua, apakah teman-teman semua bisa memberikan contoh dari disiplin menggunakan waktu ini? Sabu. Baik, Saudari Satria. Contohnya selalu sholat lima waktu. Baik, apakah ada lagi? Izin Bu. Ya, Saudari Aparini. Contoh disiplin seperti misalnya datang tepat waktu dan menghormati janji kepada teman. Baik. Nah, apakah masih ada? Izin Bu. Iya. Contoh disiplin waktu seperti menjalankan aturan dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik. Nah, Ibu rasa teman-teman semua sudah tahu dari apa contoh disiplin menggunakan waktu tersebut. Baik, kita lanjut macam-macam kedisiplinan yang kedua, yaitu disiplin menegakkan dan menaati peraturan, di mana disiplin menegakkan dan mentaati peraturan atau tata tertib sangat berpengaruh terhadap kewibawaan. Model pemberian sanksi diskriminatif harus ditinggalkan. Peserta didik sekarang apabila diperlakukan semena-mena dan pilih kasih, mereka akan memakai cara mereka sendiri untuk menjatuhkan harga diri pendidiknya. Contohnya seperti mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Nah, contohnya seperti teman-teman semua mengikuti perlombaan. Nah, maka teman-teman semua akan mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh panitia penyelenggaraan tersebut. Baik, langsung saja kita ke materi yang ketiga, disiplin belajar. Nah, di mana belajar yang baik adalah belajar dengan penuh disiplin yang tinggi. Dengan disiplin yang tinggi untuk melalui arahan pedoman-pedoman yang baik dalam usaha belajar, maka seorang tersebut akan mempunyai metode belajar yang baik. Sifat malas-malasan, ingin yang instan saja, tidak mau bersusah payah, memusatkan pikiran, kebiasaan melamun, dan gangguan lainnya selalu menjadi penghalang belajar setiap orang. Akan tetapi, gangguan tersebut dapat diatasi dengan menumbuhkan sikap disiplin yang tinggi. Nah, di mana sikap disiplin belajar ini memiliki contohnya seperti teman-teman semua mengulangi pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru di sekolah, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut, disiplin beribadah. Setiap agama memiliki berbagai aturan dan nilai-nilai yang harus dijalankan oleh para penganutnya. Aturan dan nilai-nilai tersebut dibuat untuk mengarahkan berbuat lebih baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti teman-teman semua sebagai umat muslim menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu, seperti itu. Baik, dari macam-macam manfaat kedisiplinan, apakah teman-teman semua sudah mengerti apa yang telah Ibu bahas tadi? Baik, kita lanjut ya.
Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Faktor-faktor kedisiplinan peserta didik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu seperti faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan. Adapun faktornya seperti satu, faktor pembawaan, di mana faktor ini bahwa nasib seseorang itu sebagian besar berpusat pada pembawaannya. Maksudnya adalah faktor ini yang menyebabkan orang disiplin, yaitu pembawaan yang merupakan warisan atau turunan. Contohnya seperti misalkan teman-teman semua ibunya rajin, misalkan ternyata teman-teman semua juga rajin, maka dari itu mungkin itu pembawaan keturunan dari seorang ibu. Baik, lanjut. Kedua, faktor kesadaran, di mana disiplin akan lebih mudah ditegakkan bila timbul dari kesadaran setiap insan untuk selalu berbuat sesuai dengan aturan tanpa paksaan dari luar. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang memiliki kesadaran atau pikiran terbuka untuk melaksanakan disiplin. Nah, maksudnya di sini faktor kesadaran ini kita melakukan kedisiplinan itu kita sendiri yang melakukan tanpa ada dorongan dari luar. Maka dari itu itulah faktor dari kesadaran tersebut. Nah, lanjut. Faktor minat dan motivasi. Apabila minat dan motivasi seseorang dalam berdisiplin sangat kuat, maka dengan sendirinya ia akan berperilaku disiplin tanpa menunggu dorongan dari luar. Maksudnya, teman-teman semua misalkan melakukan kedisiplinan itu mendapatkan motivasi dari seseorang, misalkan seorang teman, dari guru ataupun pacar sih boleh juga seperti itu. Baik, lanjut. Faktor pengaruh pola pikir. Jika seseorang mulai berpikir akan pentingnya disiplin, maka ia akan melakukannya. Apalagi kita sudah SMA ya, sudah masuk ke pendewasaan, pasti kita memiliki pemikiran yang luas, maka dari itu pasti kita akan tahu kedisiplinan itu baik untuk kita. Maka dari lanjut, yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor yang timbul dari luar diri seseorang yang bersangkutan. Baik faktor ini yaitu contoh atau teladan, perbuatan atau tindakan sehari-hari seseorang yang berpengaruh seperti dalam Al-Quran yang telah digambarkan tentang suri tauladan yang patut kita ikuti sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu sesungguhnya telah ada pada diri kita Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, baik itu contoh dari faktor teladan tadi. Lanjut, yaitu nasihat, di mana nasihat yang baik akan menjadikan seseorang untuk berbuat yang lebih teratur dari perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, seseorang akan melatih dirinya untuk berdisiplin sesuai dengan nasihat yang sudah ditentukan. Nah, maksudnya misalkan teman-teman semua mendapatkan nasihat dari orang tua bahwa berdisiplin itu baik. Nah, seperti itu. Lanjut, latihan. Latihan melakukan dengan penuh disiplin yang baik dapat dilakukan sejak kecil dan terus-menerus akan menjadikannya terbiasa melakukannya. Nah, maksud dari latihan ini, faktor latihan ini yaitu
kita dari kecil sudah diajarkan hidup berdisiplin seperti memakai baju sendiri, makan sudah sendiri, tidak disuap lagi oleh orang tua, seperti itu ya. Lanjut, faktor lingkungan. Nah, di mana lingkungan merupakan suatu yang mengelilingi individu dalam hidupnya, baik dalam lingkungan fisik seperti orang tua dan teman bermain, serta masyarakat sekitar, maupun dalam bentuk lingkungan psikologis seperti perasaan-perasaan yang dialami. Contohnya seperti cita-cita. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan yang telah Ibu bahas kepada teman-teman semua, apakah teman-teman semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut materi yang terakhir, yaitu yang kelima, upaya meningkatkan kedisiplinan. Nah, teman-teman, inilah upaya meningkatkan kedisiplinan. Untuk teman-teman dengarkan baik-baik ya. Reisman dan Paye dalam kurung Mulyasa 2003 tutup kurung mengemukakan strategi umum merancang disiplin. Yang pertama, konsep diri. Untuk menumbuhkan konsep diri siswa sehingga siswa dapat berperilaku disiplin, guru disarankan bersikap empatik, menerima, hangat, dan terbuka. Nah, untuk menumbuhkan konsep diri ini, peran guru sangat penting dalam melakukan konsep diri ini. Seperti bersikap menerima, hangat, dan terbuka. Maksudnya guru itu bersikap hangat dan terbuka kepada siswinya. Seperti siswa-siswinya yang nakal diberikan pengarahan yang baik, jangan dimarahi, seperti itu. Lanjut, keterampilan berkomunikasi, di mana guru terampil berkomunikasi yang efektif sehingga mampu menerima perasaan dan mendorong kepatuhan siswa. Nah, keterampilan berkomunikasi ini peran guru itu sangat penting juga. Tapi di sini keterampilan berkomunikasi guru. Nah, maka dari itu dapat mendorong kepatuhan siswa, seperti itu. Lanjut, yang ketiga, konsekuensi logis dan alami. Guru disarankan dapat menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, sehingga membantu siswa dalam mengatasinya dan memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang salah. Lanjut, keempat, klasifikasi nilai. Guru membantu siswa dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya. Yang kelima, analisis transaksional. Guru disarankan guru belajar sebagai orang dewasa, terutama ketika berhadapan dengan siswa yang menghadapi masalah. Nah, dalam analisis transaksional ini, guru harus bersikap dewasa terhadap siswa-siswinya. Bagaimana jika guru tidak berperilaku dewasa, bagaimana dia mau bisa menghadapi masalah yang dihadapi siswa-siswinya. Baik, lanjut yang keenam, yang terakhir, yaitu terapi realitas. Sekolah harus berupaya mengurangi kegagalan dan meningkatkan ketertiban guru. Perlu bersikap positif dan bertanggung jawab. Nah, itu saja upaya meningkatkan kedisiplinan. Baik, untuk teman-teman semua, apakah sudah mengerti dari upaya meningkatkan kedisiplinan tersebut? Mengerti, Bu. Nah, baik, itu saja materi dari proses bimbingan konseling online kita ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya kepada teman-teman semua tentang kedisiplinan. Ibu ingin tahu apakah teman-teman semua tahu seperti apa sikap kedisiplinan
tersebut. Coba berikan contoh untuk teman-teman semua jika yang tahu. Contoh kedisiplinan seperti apa sih? Baik, Saudari Sapria. Contoh kedisiplinan itu seperti tidak bermain dan selalu Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan contoh kedisiplinan itu? Baik, Saudari Alparini, boleh? Untuk contoh disiplin itu seperti tepat waktu sesuai acara. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Izin Bu. Iya, Saudari Hena, boleh? Contoh kedisiplinan itu seperti selalu menjaga PR dengan guru ketika sedang mengajar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Ibu rasa teman-teman semua sudah mengerti apa itu kedisiplinan, contoh kedisiplinan. Nah, maka dari itu kan contoh kedisiplinannya. Nah, contoh orang yang tidak disiplin itu seperti apa? Untuk teman-teman yang ingin menjawab. Baik, Saudari Sapria. Contoh tidak disiplin itu terus mengajak Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi untuk teman-teman semua? Iya, Saudari Oparini, boleh? Contoh waktu misalnya datang terlambat untuk melaksanakan tanggung jawab. Bu. Iya. Masih ada lagi? Izin Bu. Iya, boleh. Contoh perilaku yang tidak disiplin itu seperti memakai seragam atau baju tidak lengkap dan melakukan tindak itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, dari contoh kedisiplinan dan tidak kedisiplinan, Ibu rasa teman-teman semua sudah mengerti. Nah, satu lagi sebelum Ibu benar-benar menutup proses bimbingan konseling online kita ini, Ibu ingin bertanya sekali lagi, tidak apa-apa kan? Tidak Bu. Nah, baik, Ibu ingin bertanya, apa sih yang kalian dapat dari proses bimbingan konseling kita online kita ini? Siapa yang ingin berpendapat? Saya Bu. Baik, boleh Saudari Sapria. Baik, di sini saya bimbingan melakukan itu saat diri sendiri untuk dapat mengetahui. Ya, sama-sama. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin berpendapat? Izin Bu. Ya, boleh. Di sini setelah kita melakukan konseling dan beberapa saya sudah mengetahui disiplinan itu sangat penting dalam kehidupan kita dan akan membuat kita pribadi yang rajin dan terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, masih ada lagi? Nggak ada ya, baik. Baik, Ibu rasa cukup untuk proses bimbingan konseling online kita ini. Ibu ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang mau menyempatkan diri untuk mengikuti proses bimbingan konseling online kita ini.
Baik, sebelum menutup proses bimbingan konseling kita ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Ya, Bu. Kembali, Bu. Iya.